Ida Bima Herlamba, Cristiano Akmal Arvena. Selamat datang di podcast kami. Oke teman-teman, kembali lagi dengan kami berdua di podcast kami. Kali ini kita pembahasannya agak lebih mendalam gitu. Dalam gimana? Coba. Kali ini kita itu akan membahas dengan tema nasionalisme. Kalau menurut Anda sendiri, apa sih nasionalisme itu? Kalau pendapat saya sendiri gini, nasionalisme itu suatu kecintaan kita terhadap tanah kelahiran kita. Nah, salah satunya ya bisa kita simpulkan sebagai cinta tanah air. Jadi bisa disebut kayak kita tuh benar-benar mempunyai rasa cinta. Iya. Cinta itu tetap harus ada ya. Iya, harus ada. Terlebih lagi kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Bener-bener kita dilahirkan di sini, kita dibesarkan di sini, jadi kita harus cinta dengan negeri sendiri. Oke. Pembahasannya Mulai dari kan nasionalisme. Jadi iya. kan banyak nih nasionalisme, banyak nih tentang sub dari nasionalisme tersebut. Mulai dari yang terdekat aja ya, yang terdekat yaitu bisa dibilang seperti budaya. Nah, budaya itu kan merupakan bisa disebut sebagai ketika kita mengikuti budaya atau ketika kita melestarikan budaya, itu kan termasuk bentuk cinta kita kepada negeri kita sendiri. Suatu kebanggaan lah. Ya, suatu kebanggaan. Apalagi sekarang itu budaya itu seakan menjadi tolak ukur seberapa sih besar sih kecintaan kita terhadap tanah air gitu kan. Bener banget. Kayak semisal sekecil apapun budaya yang kita ikuti, pasti ataupun sekecil apapun yang kita lestarikan, itu merupakan walaupun kecil pasti berdampak lah intinya. Berdampak Positif bagi diri kita sendiri. Bagi kita sendiri. Terlebih lagi dalam tanda kutip turut serta dalam melestarikan budaya asli dari Indonesia. Bener banget. Kayak kita lihat jangan jauh-jauh lah. Indonesia kan banyak sekali. Betul. Nah, tapi jangan jauh-jauh se-Indonesia. Kita lihat daerah kita sendiri aja di Jawa Timur tepatnya. Kan banyak sekali loh. Dari ada remo, tari remo, ada juga kuda lumping. Terus ada juga yang namanya kesenian ludruk dan wayang juga. Bener sekali. Ada juga kayak benda-benda gamelan. Kan itu termasuk budaya. Apalagi kalau kita berbicara soal Jawa nih. Jawa itu kental banget yang dengan namanya budaya. Apalagi seperti yang kita pakai ini. Ini termasuk juga termasuk budaya non benda. Nah, kebetulan pada tanggal 2 Oktober 2009 pada waktu lalu itu UNESCO mengakui batik sebagai warisan Indonesia, bangsa Indonesia non benda. Wow, luar biasa. Wah, keren banget sih. Aku juga tanya-tanya sih, pas aku kan juga main Ome TV nih. Ya. Jadi kadang ketemu orang luar negeri, tanya-tanya. Yang biasanya yang paling dikenal Indonesia itu batik, terutama batik Jawa, sangat terkenal sampai luar negeri. Kebetulan aku juga suka banget dari beberapa batik yang asalnya dari Jawa. Yaitu pertama itu batik Kau dan batik Selamat Datang dari Jawa. Sama. Aku batik Selamat Datang itu sungguh luar biasa. Bagusnya, terus Motifnya juga bagus sih. Sama kok. Terus kalau kamu sendiri ikut andil nggak di budaya itu? Aku untuk budaya yang saya ikuti ada budaya yang saya ikuti, bahkan sekarang mungkin di waktu sekarang menjadi hobi saya. Apa tuh? Nah, ini yang unik, saya tuh suka banget melestarikan budaya juga. Dan budaya yang saya ikuti sekarang ini tuh pencaksilat. Pencaksilat. Tapi ngomong-ngomong, aku pernah baca loh artikel bahwa UNESCO menetapkan pencaksilat sebagai budaya non benda pada tanggal kalau nggak salah 28 Desember 2019. Bener banget. Apalagi sekarang itu pencaksilat banyak sekali menorehkan prestasi, khususnya pada beberapa tahun lalu di Asian Games 2018. Nah, itu bukannya jadi rekor nggak? Bener banget. Ya di situ pencaksilat itu menorehkan banyak sekali medali emas untuk Indonesia dan paling banyak dalam seluruh cabang olahraga dan salah satunya itu di pencaksilat. Aku pas waktu lihat itu, ya walaupun lihat di televisi lah, belum bisa lihat langsung itu. Dari gerakannya, dari powernya, dari seninya ada. Ya itu sih. Nah apalagi sekarang itu banyaknya prestasi yang sedang menjamur. Gimana sih pendapat kaula muda, pendapat generasi muda, apresiasi dari generasi muda lah. Nah gimana apresiasi pemuda-pemudi Indonesia sekarang ini terhadap budaya-budaya? Jangan jauh-jauh,
cukup dalam lingkup Jawa Timur atau tempat tinggal kita sendiri? Mungkin sekarang kan ada gadget nih. Mungkin kalau menurutku para generasi muda itu kayak dipermudah gitu loh. Kenapa bisa dipermudah coba? Kayak kita semisal ya mau akses tentang budaya bisa dapat dipermudah. Misal kita cari tari namo itu dari mana sih? Terus ludruk itu asalnya dari mana sih? Batik asalnya itu adanya itu di mana aja sih? Kan itu semakin cepat perkembangannya. Itu kalau dampak positif, kan ada juga sih dampak negatif. Nah, di situ aku juga berpikir apa dengan gadget ini sifat atau rasa nasionalisme kita itu bakal bisa berkurang dengan adanya ini. Bahkan kita juga bisa aja lupa bagaimana tata cara bersosial di dunia luar. Iya sih, bisa jadi. Bisa jadi kita terlalu sibuk dengan gadget kita terlalu sibuk dengan apa yang kita pegang. Kadang kita tuh lupa dengan sosialisasi Di dunia luar ya kan? Padahal dengan nasionalisme itu juga kita perlu bersosialisasi. Nah, apalagi sekarang itu dampaknya ketika ada gadget ini semakin majunya zaman itu ada yang namanya game online. Yang bahkan di Indonesia sekarang ini sedang menjamur yaitu e-sport. Bener banget. Apalagi kan mungkin aku dengar-dengar kan banyak sekali torehan prestasi-prestasi yang dilahirkan oleh pemuda-pemudi Indonesia di game e-sport itu. Ya. Kayaknya di tingkat internasional bahkan juara 1 loh. Ya, di beberapa platform juga sekarang di game e-sport itu bisa menjadi platform, menjadi ajang untuk yang diperlombakan dan bahkan bisa mewakili dan juga bahkan bisa menjunjung nama bangsa Indonesia tentunya. Bener banget. Jadi teman-teman, ketika kita bicara nasionalisme itu bukan cuman tertera pada budaya saja, ya. Jadi banyak sekali kayak seperti kita menaati peraturan hukum negara, terus ikut andil dalam sebuah mentorehkan prestasi untuk bangsa kita sendiri. Itu juga termasuk sifat sikap nasionalisme. Cinta tanah air. Yang kita berikan bahwa kita masih bangga dengan diri kita sendiri, itu bangga dengan negara kita sendiri, negara NKRI. NKRI harga mati. Iya. Seperti ini, misal kita kan masih pelajar nih, ya, masih pelajar. Jadi contohnya kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu merupakan suatu sikap nasionalisme juga. Cinta tanah air juga. Kenapa? Karena dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita bisa saja menjadi sesuatu di masa depan yang juga bisa mengangkat nama baik bangsa Indonesia. Bener banget. Jadi sikap nasionalisme itu perlu dikembangkan, perlu ditumbuhkan, perlu ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Apalagi dalam kita yang masih muda. Masih muda. Soalnya sebab pemuda-pemuda dulu juga semangat banget mempertahankan kemerdekaan negeri kita ini. Nah, jadi segitu aja mungkin dari podcast kami. Hari ini mungkin lebih mendalam banget. Lebih mendalam banget. Tapi jadi kita itu harus bersyukur lah bahwa kita itu mempunyai banyak beragaman. Di negara kita itu banyak sekali beragaman, banyak sekali suku, budaya, agama, ras, banyak sekali. Karena negara kita itu negara kepulauan. Jadi makanya di Garuda Pancasila bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, cukup sampai sini podcast kami. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. NKRI harga mati.